Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Amalia, kelas 18 MSDM Setia Nobel. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen modal manusia atau Human Capital Management. Pengertian menurut para ahli. 1. James Hedge. Menurut James Hedge, mendefinisikan human capital sebagai segala sesuatu mengenai manusia atau tenaga kerja, intelektual, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Tenaga kerja adalah usaha, fisik, atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk dan menyediakan jasa. Yang kedua, menurut Matheman J. dan Matignon F. Human capital adalah akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerja lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan mengacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian sasaran strategis perusahaan. Yang ketiga, yang menurut Baker, human capital artinya bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal atau kapital yang merupakan pengembangan dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Kemudian, apa itu modal manusia? Modal manusia secara singkat merupakan sebuah modal yang berasal dari tenaga manusia. Jika di dunia bisnis, modal yang merupakan sumber daya manusia tidak dapat dimasukkan dalam neraca perusahaan, tetapi tetap masuk dalam aset tak terlihat milik perusahaan. Selanjutnya adalah jenis modal manusia. Jenis modal manusia ada 5, yaitu General Management Human Capital. Modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang dapat dikembangkan di level paling tinggi. Biasanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu Strategic Human Capital. Jenis ini adalah jenis sumber daya yang mengharuskan sumber daya tersebut mempunyai potensi strategik yang dapat dilihat dari pengalaman. Yang ketiga adalah industri human capital, atau sumber daya ini mengharuskan sumber daya tersebut memiliki bekal pengetahuan yang berhubungan dengan suatu industri. Yang keempat adalah relationship human capital, mengharuskan sumber daya manusia memiliki suatu kompetensi dalam berkomunikasi. Yang kelima yaitu company specific human capital. Jenis ini berhubungan dengan kebijakan dan struktur. Analisis. Modal manusia dapat dianalisa dengan memberikan asumsi bahwa pengembangan pribadi manusia khususnya individu dapat memperhatikan manfaat dan biaya. Analis modal manusia memperhatikan nilai manfaat dari nilai biaya. Keuntungan dalam analisis modal manusia juga bersifat moneter non-budaya. Analis manfaat pada modal manusia meliputi peningkatan pendapatan dan pekerjaan, sedangkan analisis biaya meliputi perhitungan nilai biaya terdahulu dari waktu yang dihabiskan untuk investasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi modal manusia. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja dari modal manusia, yang antara lain pengaruh migrasi terhadap modal manusia. Migrasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi modal manusia dikarenakan faktor ekonomi negara yang mempengaruhi perpindahan penduduk yang secara tidak langsung juga mempengaruhi modal manusia. Yang kedua yaitu pengaruh usia terhadap modal manusia. Usia dapat mempengaruhi individu terhadap pada pasar kerja yang mempengaruhi modal kerja. Yang ketiga itu pengaruh upah terhadap modal manusia juga mempengaruhi kinerja dari sumber daya tersebut karena terdapat suatu keputusan bersama yang ditetapkan ataupun ditawarkan. Yang keempat yaitu pengaruh pendidikan terhadap modal manusia juga mempengaruhi kinerja. Dapat dilihat jika pekerja direkrut dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh sumber daya manusia tersebut. Yang kelima yaitu pengaruh kesehatan modal manusia. Selain usia, kesehatan juga termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi modal manusia. Karena sumber daya manusia yang ada di siap bekerja juga melihat bagaimana kondisi kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu